Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Imam Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih bisa berkumpul kembali di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surah Al-Fatihah kita khusus untuk merenungkan kitab Syekh Al-Hafiz Al-Faqih Zainuddin Abil Farad Abdurrahman ibni Syihabuddin Al-Baghdadi Summa Damaski As-Sahiru ibni Rajab Al-Hambali Sulihim Furihim Zulki Majmain Ula Sahibu Adam wa Zaidi Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Amin Amin Samad Usulim Furim Zulki Majmain Allah Yaqulullah wa yarhamuhum Bajam Jana wa inda ala bina kebisaid ma'alaman wa nafatin fitini wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Halaman 125 ya. Paslon. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi min fi dharain amin. Syari sadri syari amru halal misani qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah Muhammad wa alihi wa zuriyatihi. Wa paslon. Wa amal ihsan. Ya sekarang ihsan ya. Iman, iman, ihsan. Adapun ihsan ya ini tingkatan yang sebenarnya di agama kita harusnya kalau sampai sini semua tenang dunia ya. Ihsan menjadi orang baik, tujuannya jadi orang baik sebenarnya agama Islam ya. Faqad jaa dzikruhu fil Qur'ani fi mawadi'ah ya, telah datang sesungguhnya penyebutan tentang bahasa ihsan di dalam Quran itu di berbagai tempat, banyak. Tarotan makrunan bil iman, kadangkala digandengin sama iman, kadangkala tarotan makrunan bil Islam, kadangkala digandenginnya sama Islam gitu. Wa tarotan makrunan bil taqwa, nah kadangkala juga disandingin sama takwa, ihsan dan takwa. Au bil amal, kadang disandingin dengan amal perbuatan gitu. Fal makrunu bil imani ka qoulihi sallallahu ta'ala, seperti firman Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ya, yang digandengin sama ihsan dengan iman ya. Yaitu surat Al-Maidah ayat 93 di mana Allah berfirman, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati sumattaqaw wa amanu sumattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sebenarnya adanya lebih ke takwa ya. Itu amanu, tapi amanu taqwa ahsan. Itu. Laisa, tidak ada alal lazina amanu, bagi orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal-amal baik ya, dosa. Fima ta'imu idza, mereka apa-apa yang mereka makan, idza mattaqau wa amanu wa amil, jikalau mereka emang takwa dan beriman, wa amilus solihat, dan mereka selalu mengerjakan perbuatan yang baik gitu. Sumattaqau, lalu mereka takwa dan beriman, kemudian mereka takwa dan mereka berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang, cinta, suka kepada orang yang selalu berbuat baik. Intinya ya, sebenarnya efek daripada takwa dan iman adalah amilus solihat gitu, banyak berbuat baik, orangnya jadi baik ya. Kalau kita belum jadi orang baik, sebenarnya belum dikatakan beriman kalau ayat ini ya.
belum sampai dikatakan orang bertakwa. Makanya mungkin bisa jadi kita cuma baru sampai Islam dalam KTP, ya, ya belum sampai ke dalam ketakwaan, belum sampai ke dalam keimanan. Kenapa? Efek dari takwa dan iman adalah orangnya baik. Nah kita harus renung ini nih, ya, jangan sampai kita nggak masuk. Makanya tujuannya jadi orang-orang yang baik. Innama bu'istu diutami memakarimal akhlak. Jadi tujuan Nabi aja biar kita jadi orang baik loh. Jadi agama diturunin agar manusia menjadi baik. Ya, jangan kita sampai gerakan ibadah aja nggak sampai-sampai. Ini Islam iman, ihsannya nggak pernah sampai. Ya, kita sholat terus, baca Quran terus, bayang jamaah terus, tapi jauh dari jadi orang baik. Khawatirnya di akhirat tidak dikatakan muslim, mukmin, muttaqin. Nah ini ya paling ngandalinnya yang penting udah syahadat ntar jangan masuk surga, tapi kan dicuci dulu habis-habisan. Ya, ini jadilah kita yang udah pernah selesaiin Sirajatul Ibin harusnya sampai ke tingkatan wallahu yuhibbul muhsinin, sampai situ. Wa ahsanu, ya, dan mereka bukan amar sini, wa ahsanu, dan mereka orang-orang yang berbuat baik. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Itu orang takwa. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Gimana caranya kita bisa jadi orang yang baik? Emang mukmin agak susah, selalu mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Itu jadi pasti kita jadi orang baik. Teknik jadi orang baik begitu doang, mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi. Yakin kalau bisa begitu pasti kita jadi orang baik. Siapa yang begitu? Rasul, para nabi, para wali. Mereka selalu mementingkan kehidupan orang lain ketimbang dirinya. Makanya mereka orang-orang baik. Ya ini zaman akhir ini yang kita justru nafsi-nafsi, ya makanya sulit jadi orang baik. Karena bahkan lebih parahnya lagi, orang ngerokok, gue ngerokok, gue nggak suka. Gimana caranya? Orang nggak ada yang ngerokok, gue dong yang ngerokok. Wih, orang punya rumah, gue punya rumah, nggak kecewa gue. Gimana caranya orang nggak ada yang punya rumah, gue doang. Ini kan udah bertolak belakang, jadi orang muslim begini nih tolak belakang. Ya. Jadi triknya untuk jadi orang baik gampang. Ya, lepas keinginan-keinginan dunia. Maka akhirnya kita jadi orang baik doang. Kenapa? Saat orang sudah melepas keinginan dunianya, pastinya dia hanya berbuat baik buat orang lain. Itu. Yang membuat kita agak susah jadi orang baik, orang-orang yang ihsan, karena kita punya kepentingan, keinginan, dan biasanya keinginan kepentingan kita pasti kita utamain. Makanya orang-orang yang muhsinin pastinya zuhud. Ya, orang zuhud sama dunia kurang-kurang tapi gitu, kurang-kurang tapi gitu ya. Ya, kalau orang zuhud pastinya tidak menyenangi dunia. Akhirnya dia tidak cinta dunia, akhirnya sedikit sekali keinginannya. Kalau kebutuhan beda ya. Kebutuhan tuh makan, minum. Ya, sekarang kayaknya listrik juga kebutuhan. Pampers kebutuhan kali ya. Ya, listrik kebutuhan. Nah, sampai situ doang ada listrik. Sama bayar sekolah kebutuhan. Ya, selebih dari itu sebenarnya keinginan. Ya. Nah, orang-orang zuhud kan mengurangi keinginan. Bahkan bisa jadi nggak ada keinginannya, kebutuhan doang. Nah, yang kayak gitu biasanya baru bisa banyak berbuat baik. Gitu. Jadi kuncinya itu doang sebenarnya. Kita udah selesai Sirajatul Ibin itu udah ada. Kunci untuk jadi orang baik, zuhud terhadap dunia. Kalau kita zuhud sama dunia, insya Allah gampang banget berbuat baik. Karena kita udah nggak ada kepengenan, akhirnya pengen bahagiain orang aja. Gitu. Makanya kadang-kadang yang kita lihat ada orang-orang yang hidupnya jiwanya sosial, biasanya orang-orang yang sudah sangat mapan. Kenapa? Dia udah nggak ada keinginan. Akhirnya kan nyantunin sono, bantuin orang-orang di sini, mikirin orang-orang yang di jalan. Ya, karena apa?
dia udah nggak ada lagi yang dia butuhin. Sedangkan kita kayaknya nggak kepikiran ke hal gitu, apa gua aja udah puyeng gitu. Ya kan, mikir yang begitu gitu kejauhan gitu. Ya, karena masih banyak keinginan-keinginan kita gitu. Ini yang harus direnungin tentang masalah kita pengen jadi orang yang ihsan. Ihsan itu kan muhsin, orang yang baik. Ya, tingkatannya harusnya kita udah sampai ke tingkatan sedikit banyak berusaha untuk jadi orang yang ihsan. Karena sayang-sayang ketujuh tangga itu kita udah pelajarin kalau nggak sampai tingkatan ini. Innallaha ya wallahu yuhibbul muhsinin, ini dalam nih. Allah mencintai orang yang baik. Kalau Allah udah cinta, tempatnya di mana? Surga itu. Ya. Wa qauluhu, ini jadi tafsirnya nih. Wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala. Dan seperti perkataan Allah juga, innallazina amanu wa amilus solihat. Ini selalu digandengin ya. Sesungguhnya orang yang berbuat baik dan beriman dan berbuat baik. Kenapa ya? Karena ada orang-orang yang kelakuannya baik tetapi tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini nggak akan dapat masuk ayat ini. Kenapa? Kadang-kadang kita lihat banyak orang-orang non muslim yang sangat baik, tapi mereka tidak beriman. Nggak bisa. Ini pasangan beriman, meyakini Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, baru berbuat baik. Nah ini yang dikatakan baru masuk kebahagiaan dunia akhirat gitu. Makanya nggak bisa wa amilus solihat doang. Walau amilus solihat itu cuma buat siapapun bisa melakukannya. Bahkan orang-orang non muslim banyak sekali yang kita lihat banyak berbuat baik. Orang-orang, bahkan binatang aja diurusin di laut. Luar biasa berbuat baik itu orang-orang non muslim. Tetapi dalam tafsir Marogi dikatakan orang-orang kayak begitu tetap Allah beri keberkahan di dunia ini. Karena dia orang baik, Allah balas, tapi di dunia. Di akhirat nggak ada balasan sama sekali, di neraka. Begitu. Ya. Nah, kalau orang Islam, Muslim, karena ada berimannya, walaupun dia nggak berbuat baik, ya mungkin akan dikasih teguran ataupun musibah di dunia karena dia berbuat jahat. Tetapi di akhirat masih ada harapan untuk masuk surga. Ya. Walaupun dia orang beriman tapi nggak baik. Nah, nggak baiknya ini akan disiksa, baik di dunia ataupun di akhirat. Tetapi masih ada kemungkinan kalau dosanya dihapus sama Allah di akhirat, disiksa, kemungkinan masuk surga. Nah, kalau orang non muslim, ya dia sebaik apapun tapi tidak mengimani Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, dia nggak akan dapat apa-apa di akhirat, pasti neraka. Tetapi Allah ganjar perbuatan baiknya selama di dunia. Selama di dunia tadi berkah gitu, dengan perbuatan baiknya. Begitu. Mau yang mana? Harusnya yang amanu wa amilus solihat tuh ya. Ya, beriman juga Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, terus jadi orang baik. Ini yang Allah kasih keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Itu makanya ayatnya begini, innalladzina amanu wa amilus solihat, ini harus digabungin. Ya. Begitu. Bahkan ada di bab niat, kemarin dia nggak ada ya bab niat. Ya, ada di dalam Marogi itu tentang niat. Orang muslim sekalipun yang dikatakan ini tafsiran Marogi mengatakan orang yang beriman kepada Allah lalu dia berbuat baik, tetapi berbuat baiknya diniatkan kemanusiaan doang, itu sama sama orang kafir. Nggak ada ganjaran di akhirat. Gitu. Contohnya ya, misalnya nyantunin anak yatim karena nggak tega aja, karena sifat kemanusiaan, gue nggak tega sama anak-anak yatim itu, dibantu, bukan karena Allah, bukan karena perintah Allah, karena sifat kemanusiaan aja. Nah itu sama kayak orang non muslim, akan dapat ganjaran di dunia doang, karena dia nggak labelin ini perintah Allah untuk berbuat baik. Nah ini amanu ini penting, yang beriman kepada Allah dan melakukan amal perbuatan baik. Kalau hanya berbuat baik tanpa mengimani itu adalah disuruh Allah, itu sama kayak orang non muslim. Perbuatan baik aja yang akan dibalas di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Paham ya? Itu kata Imam Marogi. Ya, jadi innama amul biniat itu penting. Tapi sih kita kadang-kadang udah spontan ngasih anak yatim gitu. Kita tahu siapa yang nyuruh. Ya kan udah ada di hadis, di ayat. Jadi spontan, emang perintah Allah gitu. Biasanya begitu gitu. Ya.
Kalau yang tahu kan, kita kalau kita mungkin ngaji ngerti ya, oh karyawan anak yatim walaupun niatnya nggak tega tuh anak yatim kasihan bayaran belum bayaran kasih bayaran. Cuma kan memang udah plot di kita ya bahwa di agama diajarin Allah merentahin gitu. Jadi secara nggak langsung udah diniatin karena Allah. Ya, iya. Apa nih? Oh iya, itu malu RT begitu. Jadi itu satu anak yatim foto emaknya ada semua gitu. Yang cakepan dapetnya gedean gitu. Mau nyanterin anak yatim mau emaknya sih. Tuh kelakuan. Ya, bid'ah tuh. Itu ya, kalau kadang-kadang kan ada perbuatan-perbuatan baik itu yang di lapangan gitu. Misalnya bukan anak yatim lah apa, bantuin orang ya, tapi emang pengen berbuat baik doang. Itu bisa jadi makanya niatin ini Allah menyuruh saya jadi orang baik, Allah menyuruh saya jadi orang baik, begitu ya. Jadi akhirnya amanah billah ya wa amilus solihat, innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ini Al-Kahfi ayat 30. Allah nggak akan nyia-nyiain sedikit pun perbuatan baik kita sekecil apapun, pasti ntar ada balasannya ya. Jadi jangan khawatir kalau ngasih cuma 2.000, Allah akan kasih dia. La nudhi'u ajra, Allah nggak akan ya menghilangkan balasannya sekecil apapun. Man ahsana amal, siapa yang berbuat baik ya, asalkan ikhlas gitu. Gede banget kalau nggak ikhlas juga. Oke, mendingan mana kita 2.000 ikhlas daripada 300.000 nggak ikhlas, mendingan mana? Mendingan 500.000 ikhlas gitu. Itu cakep ya, A atau B C itu ya, karena ikhlas itu kan ciri-cirinya kita lupa. Emang sih yang ikhlas itu 2.000 karena lupa biasanya kalau 2.000 ya. Lo pernah ngasih gue kan 2.000, masa iya gitu 2.000, wajar lupa. Itu makanya itu keikhlasan terlihat di situ ya. Wal makrun ini masih dia ngomongin iman ya, amanu wa amilus solihat tuh, orang yang beriman dan berbuat baik ya, itu gandengannya. Seharusnya orang yang meyakini Tuhannya Allah pasti dia akan jadi baik gitu. Wal makrun bil Islam, nah ini kadang juga disandingin sama Islam. Kaqaulihi ta'ala, bala itu tidak demikian maksud kita. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Al-Baqarah. Siapa orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, maksudnya karena Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, falahu ajrun inda rabbih. Ya, maka dia akan dapat ganjaran di sisi Allah. Ya, siapa yang masuk Islam gitu. Siapa orang yang udah Islam ya, aslama wajahahu lillah, ini kan sebenarnya Islam meyakini bahwa Tuhannya Allah, Nabi Muhammad Rasulnya, itu Islam. Dan penyerahan diri, pasrah dengan aturannya, yaitu nggak boleh yang haram-haram, jalanin yang diwajibin, itu orang yang pasrah dan mau menjalankan semua itu. Setelah itu dia habis Islam berbuat baik, itu falahu ajruhu inda rabbi, pasti ada balasannya di situ Tuhan gitu. Wa qaulihi ta'ala wa ma yuslim, siapa orang-orang yang Islam wajhahu lillah ilallah gitu, Islamnya reda karena Allah gitu. Wa huwa muhsinun ya, dan dia adalah orang baik. Faqad istamsaka bil urwatil usqa ya, dan berpegang, maksud sungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Habis masuk Islam terus jadi orang yang baik, itu udah benar gitu. Wal makrunu bit taqwa, nah ini yang sebenarnya yang lebih cakep disandingin dengan takwa ya. Kaqaulihi ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah selalu bersama. Kalau udah selalu bersama nih gandengan udah. Allah selalu beserta dengan orang-orang yang takwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Karena orang yang takwa pasti orang yang baik, orang yang baik pastinya takwa, begitu. Jadi udah nggak bisa dipisah. Ya, nggak ada orang takwa nggak baik. Jadi kalau orang itu nggak baik berarti belum takwa.
setengah-setengah baik, setengah takwa gitu. Karena orang takwa pasti baik. Ya, makanya itu penyandangan begini sebenarnya ini nggak bisa pisah. At-taqau wa ahsanu gitu. Orang yang baik, orang yang takwa dan berbuat baik. Makanya kita sudahkah sampai takwa? Ini pertanyaan. Ya. Gimana sih caranya biar bisa takwa dan baik? Nah, ini kan makanya takwanya itu kan adalah definisi ihsan. Apa itu ihsan? Kamu ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak mampu ke situ, yakini Allah selalu melihatmu. Itu kan takwa. Takwa kan apapun yang kita kerjain, kita merasa Allah selalu mengawasi. Itu takwa. Makanya ihsan itu orang yang bertakwa. Makanya kalau orang yang ngerasa selalu diawasi Allah, pasti nggak baik, nggak berani berbuat buruk. Makanya orang yang takwa pasti orang baik. Karena Allah itu maha tahu dan Allah aturannya apa yang harus dikerjain sama manusia itu pasti hal-hal yang baik. Apa yang dilarang sama Allah hal-hal yang buruk. Makanya Allah jagain terus, pastinya kita akan baik terus. Allah liatin terus, pasti kita nggak akan berani berbuat jahat karena apa? Allah ngelarang. Dan Allah ngelarang terus ngeliatin terus lagi. Dijagain terus. Akhirnya karena kita ngerasa dijagain terus, nggak berani kita berbuat nggak benar. Akhirnya pasti orang bertakwa pasti baik. Gitu. Sudahkah kita takwa? Gitu pertanyaannya. Ya. Itu pandangan Allah selalu jadi pegangan. Ini hal yang agak sulit selama kita masih banyak hijab. Hijabnya apa sih? Kecintaan dunia. Ini yang membuat takwa itu sulit hadir. Anak hijabnya adalah kecintaan dunia. Makanya disuruhnya kalau nggak mampu hilangkan, kurang-kurangi kecintaan dunia. Apa sih kecintaan dunia? Keinginan-keinginan, bukan kebutuhan ya. Kurangi keinginan-keinginan dunia kalian. Sampai nantinya ada orang yang akan anyep sama kesenangan dunia, anyep. Nah itu udah jadi tuh. Ya orang senang-senang, dia nggak merasa senang, ya biasa aja. Misalnya orang jalan-jalan atau pergi kemana atau dapat duit, dia biasa aja. Orang senang, dia udah biasa aja. Nah ini memang tuh apa namanya, deteksinya begitu. Saat kita udah nggak cinta dunia, sesuatu yang orang senang kita biasa aja, itu udah terdeteksi bahwa kita udah nggak cinta dunia. Tetapi memang agak sulit sampai ke situ. Ya, masa sih dapat janda baru nggak senang, biasa aja gitu. Ya, gue biasa aja, berarti gue udah takwa gitu. Karena ternyata jandanya jelek, makanya biasa aja tuh bukan karena udah takwa. Gitu. Ya, lain cerita ya. Gitu. Ya pulang dah, tunjuk aja gak dong. Ini di YouTube saja. Ya. Lalu waqad yazkuru mufradan wa qoulihi ta'ala, dan juga sesungguhnya Allah juga menyebutkan secara tersendiri tuh tentang ihsan. Ada satu ayat tersendiri yang di surat Yunus tuh. Lillazina ahsanu husna wa ziyadatun. Ya, surga maksudnya. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, yaitu surga. Husna ini surga artinya. Ya. Diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-ahsanu, orang-orang selalu berbuat baik, al-husna, dapatnya surga. Wa ziyadatun, dan juga tambahan-tambahannya nanti. Ya. Sama barang-barang di dalam gitu, perempuannya, bidadarinya. Ini orang yang berbuat baik itu, orang baik balasannya surga. Karena emang intinya tujuan agama diturunin bukan ibadah, tapi jadi baik. Ibadah adalah perantara, cara. Sholat, puasa, haji, cara Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk mendidik umatnya agar menjadi orang baik. Bagaimana cara mendidiknya? Kata Allah, didiklah mereka dengan caranya sholat, puasa, haji, sedekah, agar mereka mampu jadi orang baik. Nah itu semua cara. Kalau kita sampai di cara aja ya, bayang rajin banget, tapi jadi baik mah nggak pernah gitu. Maksudnya nggak sampai-sampai. Ya, bayang jamaah masjid pulang atau ngomongin ini ngomongin itu, ini kan nggak selesai. Ya, nah itu keinginan iblis.
Jangan sampai manusia sampai ke ihsan. Gitu. Karena kalau sampai ke ihsan surga. Nah, dia nutupi di situnya itu iblis kurang ajarnya. Dia tahu triknya. Kalau manusia nggak sampai ke ihsan, neraka juga sebanyak apapun ibadahnya. Makanya jangan sampai manusia ke ihsan. Ke ihsan selesai surga balasan. Ini kalau kita tahu triknya setan, ya udah kita pahamin, wah, berarti kita harus ke situ. Ya, makanya yang biasanya susah, setannya banyak. Gitu. Makanya kadang-kadang dulu ada pemahaman gitu. Kalau ada ritual yang kita agak berat, berarti yang benar itu, yang pantas buat diri kita. Kalau ritual yang gampang aja bahaya, itu banyak setan di situ. Dan itu bukan obat buat diri kita. Biasanya yang obat buat diri kita, wiridan atau bacaan atau sholat atau puasa yang kayaknya berat buat kita, yakin itu sebenarnya obatnya. Ada orang yang baca Quran kuat, tetapi baca terjemahnya nggak mampu. Nah, berarti obatnya sebenarnya baca terjemahnya. Gitu. Karena setan biarin aja baca Quran dia nggak ngerti juga gitu. Malah dikipasin. Pas dia baca artinya setan bingung, wah, dia tar paham lagi. Dibikin sulit, dibikin ngantuk, dibikin males. Jadi akhirnya sebenarnya sesuatu ritual yang kita kerjain dan itu berat, sebenarnya itulah yang buat kita. Makanya kadang-kadang ada suatu kata-kata dari Imam Syekh Abdul Qadir kayaknya. Syekh Abdul Qadir bilang kalau wiridan kita misalnya ngerjain 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan setelah itu kayaknya agak berat, yakini itu sebenarnya udah mau dikabul. Biasanya sebelum dikabul berat dulu. Gitu. Ya kayaknya pas sudah 4 tahun, aduh kok jadi berat banget, paksain. Karena itu tanda-tanda wiridan kita lagi mau dikabul. Jadi berat dulu. Gitu, makanya kita kadang pas berat berhenti gitu. Apalagi yang kerjain kagak ini mah nggak jelas sudah. Itu jadi kita harus tahu ya apa yang paling berat ritual buat kita, itu pasti obat buat diri kita. Ya, misalnya kita berat disakitin orang, dimaki-maki, dihina depan umum, berarti itu obat gitu aja. Ya, obat kita rata-rata itu, ego kita soalnya tinggi. Biasanya kalau disakitin depan umum tuh sakitnya minta ampun. Nah, itu berarti emang masalahnya kita di situ. Ego kita tinggi. Gitu. Ya. Lalu waqad sabata fi sahih Muslim. Nah, ini mulai baru hadis. Tadi ayat-ayat Quran semua. Ya. Kalau ayat Quran sebenarnya tafsir aja sih, lebih luas lagi di tafsir. Dan ini tentang hadis-hadis sahih di Muslim. Ya, sesungguhnya ditetapkan di dalam sahih Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tafsir ziyadah, menafsirkan kata-kata ziyadah tadi. Ya, tadi kan ada kata ayat Quran lil ladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik dapat surga dan tambahan. Ziyadah. Tafsiran ziyadah ala bin nazri ila wajhillahi azza wa jalla fil jannah. Maksudnya orang-orang yang baik akan masuk surga dan dapat tambahan. Apa tambahannya? Bisa melihat Allah. Karena melihat Allah di surga nanti lebih nikmat ketimbang apapun. Ya, kita lagi makanan surga sekalipun Allah lewat, kita pasti tinggalin. Kenapa? Melihat Allah lebih nikmat dari makanan. Dari lagi enggak bidadari sekalipun juga lempar bidadarinya Allah tuh gitu. Ya. Karena ngelihat Allah jauh lebih indah ketimbang apapun di surga. Makanya orang yang baik akan dapat tambahan masuk surga dan juga bisa melihat Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu ya. Amin. Wa hadza munasabun li ja'lihi jazaa'an li ahli hisan. Nah, ini adalah untuk dijadikan sebagai balasan. Ya, munasabun dihubungkan dengan dijadikan sebagai balasan bagi orang-orang yang baik. Jadi intinya jadi orang baik. Ya. Li anal ihsana, karena sesungguhnya baik itu huwa an ya'budal mu'minu rabbahu min dunya ala wajhil quduril wal muraqabah. Ini susah ya. Orang baik tuh begini. Sesungguhnya baik itu yang dibilang ihsan ya. Ini kita belajar gimana caranya bisa sampai sini nih. Emang agak berat sih. Tapi kan kita pengen masuk surga, gitu. Orang baik dia anja budal mukminu rabbah di dunia
sholat, ibadah di dunia ini, ya, menghadapkan wajahnya kepada Allah, menghadirkan hatinya, merasa selalu diawasi Allah. Itu orang baik. Kalau kita udah bisa begitu, kita orang baik. Kalau kita ibadah, sedekah, sholat, selalu merasa kalau lagi ibadah, itu Allah di depan kita, Allah lagi ngeliat kita, Allah lagi ngawasin kita terus. Itu orang baik. Jadi sebenarnya orang baik adalah orang bertakwa, kan gitu tadi. Orang bertakwa kan selalu merasa selalu Allah lihat. Jadi kayak ada kamera, kalau kita kan kadang-kadang CCTV aja kita takut. Ya, mau lampu merah, jangan tuh ada CCTV, gitu ya. Ya, nggak jadi tuh nerobos. Takut sama CCTV. Yakini Allah tuh kayak gitu. Allah tuh selalu melihat seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu, tadi kan kita bilang pasti jadi orang baik. Ya. Jadi orang bertakwa itu pasti orang baik. Orang baik pasti bertakwa. Karena merasa selalu diawasi dalam setiap kerjaannya, dalam setiap ibadahnya di dunia. Ka'annahu yarahu, tuh seakan-akan dia ngelihat Allah. Ya kayak dia ngeliat Allah, diliatin gue nih, gitu. Seakan-akan, bukannya melihat Allah, seakan-akan. Dia meyakini Allah seakan-akan melihat, gitu. Ya, dengan apa? Biqalbi itu, makanya seakan-akan melihat dengan hati. Hatinya merasa Allah melihat. Dari segala arah, Allah melihat gitu. Ya, wa yanzuru ilaihi fi hali ibadati. Dan dia meyakini Allah selalu mengawasi dalam kondisi dia lagi ibadah. Ya. Dia ngerasa selalu Allah liatin kalau lagi sembahyang. Ya. Fakana jazaa'u dzalika nazru ila Allahi iyanan fil akhirah. Ya. Balasannya di akhirat nanti benar-benar dengan mata ini kita akan bisa lihat Allah. Di dunia memang kata Imam Ghazali, manusia nggak akan pernah bisa lihat Allah dengan mata ini. Tapi Allah bisa dilihat dengan mata hati. Makanya ininya hidupin. Bisa kita melihat Allah dalam mata hati. Dan orang yang berusaha selalu merasa melihat Allah di mata hatinya, di akhirat akan dibalas sama Allah dengan mampu melihat Allah dengan matanya. Ya. Maka itulah kenikmatan yang luar biasa melihat Allah nanti di akhirat. Ya. Nabi Yusuf aja segitu gantengnya, wallahu alam gantengnya kayak gimana. Dan Juleha sampai 30 tahunan sangat merindukan sampai buta. Ya. Saat Juleha bisa melihat lagi, terus yang buat butanya hilang adalah Allah dan dia bersyukur kepada Allah, akhirnya dia mencintai Allah ketimbang mencintai Yusuf. Akhirnya dia sudah bisa melihat Allah dari mata hatinya. Akhirnya dikata dia mau kholwah selama 40 malam. Kata Yusuf, nggak mau ketemu, nggak, gitu. Bayangin tadinya itu pengen ketemu Yusuf terus, ya, sampai 40 tahun dia pengen ketemu Yusuf, tapi pas udah ketemu Allah dan melihat Allah pakai hatinya, dia mau kholwah, bilang sama pembantunya, nggak mau diketemu nama Yusuf. Dia lagi pengen melihat Allah. Bayangin wajah Yusuf kalah udah, ya, melihat Allah kalah. Padahal tadinya pengen banget ketemu Yusuf pun, tapi pas hatinya udah melihat Allah, nggak mau ketemu Yusuf. Ya, makanya kita gimana caranya bisa bertemu Allah di surga? Makanya hadirkan selalu Allah, seakan-akan Allah selalu melihat kita. Gitu. Kita kan kadang-kadang begitu baru bisa, copanan dikit diliatin loh, gitu kan? Iya. Misalnya ada bos gitu, yang bener kerja diliatin loh, gitu. Kan kita ngerasa dilihatin kan? Nah, begitu coba untuk merasa dilihatin Allah. Gitu. Berusaha begitu. Ya kalau kita sebenarnya sih maksudnya yang penting intinya merasa Allah ngelihat aja dulu. Walaupun kita berbuat nggak beres. Tetapi seenggak-enggaknya ini akan jadi ilmu tauhid buat kita. Kita melakukan perbuatan misalnya melihat ya foto-foto agak telanjang dikit gitu, maaf ya Allah ya, gitu ya. Walaupun kita melakukan kesalahan, tetapi kita masih meyakini Allah memang lihat. Dia tahu dah memang gue nggak bener gitu, tetapi apa? Tetap ada ketauhidannya apa? Dia merasa Allah melihat, jadi bilang maaf ya Allah ya, saya masih begini gitu ya. Itu lebih baik lah daripada nggak ibadah tapi nggak ngerasa Allah lihat.
Apalagi ibadah pengen dilihat orang. Ini udah rusak. Allahnya hilang loh. Dia berbuat baik, misalnya sholat pengen dilihat orang. Allahnya udah nggak ada. Bayangin tuh. Allahu Akbar. Dia lihat gue nggak ya gitu. Tetapi ya mendingan mana? Kan kemarin waktu itu saya mendingan mana? Ini orang berbuat salah, tetapi dia merasa dilihat Allah. Maaf ya Allah ya. Tapi dia berbuat keburukan. Tapi dia merasa dipandang Allah dan dia memohon maaf karena dia ngerasa dilihat. Mending mana? Dibanding orang sholat tetapi pengen dilihat orang, nggak mikirin Allah sama sekali. Ya ini kan musyrik. Kalau yang riya itu udah musyrik. Kalau yang tadi niat yang porno-porno, dia nggak musyrik, dia melakukan dosa. Tapi dipandang Allah dosa dan dia minta maaf tuh. Maaf ya Allah ya, emang saya begini gitu. Ya, padahal bercanda gitu. Emang saya begini. Iya, kita ngaku gitu. Lalu juga ngertiin emang lo begitu, apalagi lo gitu deket sama RT gitu. Gitu. RT udah bercanda gitu. Repot. Ya. Tuh. Renungin kalau menurut saya emang lebih baik yang tadi berbuat, tapi tingkatan itu dulu. Ya, tajemin mau Allah melihat walaupun lu melakukan salah, tapi minta maaf. Yang penting lu udah dapatnya apa? Allah ngelihat. Gitu. Atau kita melihat Allah. Kan awalnya kita melihat Allah dulu. Kita merasa Allah ada. Kita merasa Allah ngawasin gitu. Ya. Ini nggak usah nih, lewatin dah. Ya. Ma akhbarallahu ta'ala bihi an jazaa'il kuffari fil akhirati innahum an rabbihim. Ya kalau orang kafir nanti kan nggak bisa ngelihat Allah. Dihijab, ngeliatin neraka doang. Lalu selanjutnya faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi lewatin aja. Ya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam fi tafsiril ihsan. Penafsiran Nabi Muhammad masalah ihsan adalah anta budallaha ka'annahu tarah. Nah ini. Yes, kamu beribadah, kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu ya. Ngerasa dipandang, ngerasa dipantau, ngerasa diawasin. Itu. Berusaha untuk kayak gitu kata Nabi. Berusaha untuk ke situ. Yasiru ila annal abda ya'budullaha ala hadhihi sifah. Ya. Ini mengisyaratkan bahwa hamba itu harus menyembah Allah dengan sifat yang begini. Ya wahya istihdaru qurbi, yaitu membayangkan kedekatan Allah. Ngebayangin tuh Allah tuh ada di sini. Ada lagi, walaupun kita nggak boleh memvisualkan Allah ya, Allah gitu bentuk orang liatin gitu. Tapi ya merasa begitu, ada pandangan Allah lagi ngeliat deket Pak. Ya kita sembahyang diliatin gini depan muka, gitu. Harusnya tegang lah, ya harusnya tegang. Coba ada kiai kita bayang kiai ngeliatin itu, bisa jadi salah rakaat gitu. Ya itu ngerasa begitu, jadi agak serius karena ada yang lihat deket Allah. Baca buku begini juga, nih kadang-kadang coba kita baca buku ini, Ibnu Rajab Al-Hambali di sini. Ayo. Kayaknya bacanya agak gitu. Ada yang ngarang samping kita. Gitu. Nah, coba untuk menghadirkan beliau, biar beliau juga hadir dalam karangan beliau gitu. Jadi, kita bacanya sopan gitu. Tahu bahwa maaf ya, guru, ini saya nggak baca ya, gitu yang ini gitu. Seakan-akan dianya ada. Gitu. Jadi, nggak sembarangan. Ya, kalau sembarangan gitu, buang aja, buang gitu. Gurinya nggak ada gitu. Gitu. Ya. Lalu juga pada begitu, ada gua aja dah gitu. Ada guru gitu. Ya. Rasakan yang nggak ada aja diusahakan hadir ada. Gimana yang udah ada gitu. Cuek aja. Guru bayang subuh, cuek aja. Gurunya tuh udah. Gimana gurunya nggak ada kan gitu. Gimana menghadirkan hatinya nih. Ya. Tuh, bang namanya lagi belajar ya. Belajar mulu kapan selesai. Tuh jadi menghadirkan Allah. Merasakan Allah itu, membayangkan Allah itu dekat. Selalu memantau, melihat kita. Wa annahu
baina yadayhi ka'annahu yara. Ya. Dan sesungguhnya Allah itu baina yadayhi. Allah itu ada di depan pas. Baina yadayhi itu kurang dari semeter. Bahkan ada ulama yang menafsirkan baina yadayhi itu dengkul ketemu dengkul. Deket banget kan? Itu kalau amama kan agak jauh. Amama bisa amama itu artinya depan juga. Tapi agak jauh 1 meter, 2 meter, bahkan 10 meter. Kalau udah bahasa yang baina yadayhi, di antara 2 tangan gitu. Artinya kan di antara 2 tangan, maksudnya di depan. Di depan sangat dekat, bahkan sampai nyentuhin dengkul sama dengkul. Jadi seakan-akan Allah sini nih kita lagi sembahyang. Itu harusnya. Bisa nggak begitu? Allah lagi di sini, gimana nggak gedek? Ya, kita malah nyari pandangan yang di sono, orang lagi duduk, bertua, ya teman, cewek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, gue udah ngeliatin lu tadi, gue dicuekin. Lu ngeliatin yang jauh. Malah nyari pandangan dari orang yang jauh, padahal Allah di depan muka, kita nggak nganggap pandangannya. Ini riya, makanya berat riya. Ya, ibadah riya. Itu hadirkan Allah seakan-akan Allah ada di antara 2 kaki kita, 2 tangan kita. Wa dzalika yujabu al khasyah. Itu aujaba yujibul khasyah. Itu akan menimbulkan, mewajibkan atau menimbulkan rasa takut. Ya. Kalau kita membayangkan Allah itu ada di depan kita sampai deket banget nih antara 2 kaki, itu akan menimbulkan rasa khasyah. Khasyah itu lebih dari takut. Khasyah itu lebih ke ngeri sih. Kalau khauf takut. Ayo, bedanya ngeri sama takut apa? Segen ya. Khasyah itu segen. Takziman. Ya, takutnya karena hormat. Itu khasyah. Kalau khauf emang takutnya karena galak. Jadi kita khasyah juga sama Allah, khauf juga sama Allah. Ya, takut karena segen, takut karena memang ngeri. Gitu. Itu beda antara khasyah sama khauf. Dan juga agar menimbulkan rasa hebah. Hebah itu Allah tuh sangat berwibawa, gede, dan ngeri lah bahasanya. Agak biar kita ngeri sama Allah. Di depan kita ada seorang yang kayak misalnya Umar bin Khattab ada di depan kita, hebah udah gitu. Ya, kekar besar terus ngerasa hebat, wah, down gitu langsung kan. Jadi harusnya kita emang down di depan Allah, down gitu. Hebah itu kan lebih ke perkasa. Wal ta'zim, nah ta'zim ngerti dah ya? Apa belum? Emang sering nyebut doang. Ta'zim, ya artinya apa ta'zim? Itu sering nyebut kita ya, ya sering dengar kata ta'zim, ta'ziman, apa? Azoma ya zimu, ta'zim artinya memuliakan kan ya? Memuliakan, bisa diartiin besar, bisa jadiin membesarkan. Ya ta'zim kita lebih pakainya biasanya menghormati, memuliakan, bersifat sopan santun banget sama orang ini. Ta'zim. Ya, ta'zim itu sangat menghormati lah, sangat menghargai, sangat sopan, sangat ya itu kan makanya ada orang sampai cium tangan. Nah itu ungkapan ta'zim, menghormati banget. Itu. Ya, kalau jangan sampai begini nih, apa jempolnya 2, misi kan gitu. Ya, itu kan karena ngelewati orang yang sangat ditakzimi, dihormati, dimuliain banget. Nah harusnya begitu ke Allah, sholat itu takzim. Ya, kalau lagi takziman gitu, Allahu Akbar. Di depan kita Allah dan kita ingin melakukan ketakziman sama Allah, karena kita anggap dia sangat mulia, kita sangat menghormati. Masa sih depan muka orang yang sangat kita hormati, oh gitu, apa pantas? Nih, ya sering sembahyang nguap aja. Ini nggak sopan banget, katanya takzim sama Allah. Coba dah kalau kita di depan kiai ini lagi ngobrol, dia lagi ngajak ngobrol, terus kita nguap depan Habib, itu kenapa nggak berani? Kenapa geran ada di depan Allah berani? Ini kita belum menghadirkan Allah di depan kita. Ya, depan kiai gitu, oh gitu, nguap lagi. Berarti nggak begitu? Lagi diajak ngobrol sama kiai. Tapi kalau sembahyang, oh banyak yang begitu. Sampai bunyi lagi. Oh gitu. Kan itu udah gak benar itu. Ya,
Ini kita renungin, ya, mau nggak mau kita pernah dan sering melakukannya masih, ya. Dan kita berarti belum menghadirkan Allah, ya, belum takzim sama Allah dalam sholat. Ya wajar, sholat kita nggak membekas sama sekali, ya. Begitu, kayak capung cebok kalau zaman kan orang dulu sembahyang kayak capung cebok gitu, ya. Baru banget kulihat wudhu, tato udah selesai, lu membayang johor 2 rakaat gitu. Nah dia, ponakan gue begitu lah, membayang tuh udah 2 rakaat gimana? Cepet amat sembahyang. Itu yang kadang-kadang. Jadi ya kita perbaikilah sholat-sholat kita, nanti didalamin di Marakul Ubudiyah, karena itu ada adab-adab ibadah. Ya, tentang tata cara yang sopan dan adab itu diajarin sama Ghazali di dalam Bidayah wa Hidayah. Itu. Nah ini tadi ya 46, saya ada janji pokoknya kalau malam minggu 45 menit aja lewat nih. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shawatu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana ya rahman arhamna ya rabbana arhamna wa marhamna wa warhamna fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ar rahman sallallahu Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.